الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Munawwar dan para asatidzah yang hadir. Ada Ustaz Soleh Sakola, Bapak Sultan Husain Syah, Ustaz Hidayatus Salam, Abi Alwi Albar, Ustaz Jamrud, dan semua para asatidzah, muazzin, para imam dan jamaah yang alhamdulillah di hari yang cerah ini kita berkumpul di Masjid Al-Munawwar selepas melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Ada satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad. Beliau ini salah satu ulama hadis yang usianya panjang, 100 tahun umurnya. Lahir di kota Tobar tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 360 Hijriah. Jadi kurang lebih 100 tahun usia beliau. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Al-Imam Zahabi dilahirkan pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan Al-Imam At-Tabrani ini ulama yang sifatnya rahalun, tidak menetap di satu tempat. Jadi beliau ini kehidupannya berpindah-pindah negara hanya mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang beliau tulis yang terkenal Al-Ma'ajim, kitab kamus hadis, Kitabul Hadis Al-Murattabu ala Tartibis Suyukh. Kitab Mu'jam adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi berdasarkan urutan para guru. Jadi kalau gurunya namanya Hamzah duluan, diletakkan di awal, setelah itu huruf ba, dan seterusnya. Tapi luar biasanya Imam At-Tabrani di dalam daftar hadis yang pertama itu huruf mim, padahal kan yang urutan Hamzah dulu. Itu Hamzah bukan alif, alif gak bisa dibaca. Alif hanya fungsinya memanjangkan bacaan, mat. Tapi kalau bisa dibaca A itu Hamzah, laisa alif. Alif tidak bisa dibaca. Uniknya beliau letakkan mim dulu, mim baru Hamzah baru ba. Padahal kan kita ketahui sendiri huruf mim itu urutannya pertengahan mendekati akhir. Lantas kenapa beliau letakkan mim terlebih dahulu? Karena guru beliau yang bernama Muhammad itu beliau letakkan di awal karena menghormati nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad tidak boleh di bawah, harus di atas. Jadi beliau melanggar itu susunan ilmiah, riwayat hadis harus diawali dengan Hamzah. Beliau langgar itu. Tujuannya satu, ta'adduban bin Nabi, berakhlak, beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diletakkan mim terlebih dahulu. Di dalam hadis tersebut, dalam kitab Mu'jam ada 3 kitab, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. Dalam salah satu kitab Mu'jam beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha, la'alla ahadakum an yusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abadah." Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki simpanan-simpanan anugerah, nafahat, di sepanjang masa. Ada waktu-waktu tertentu Allah jadikan curahan anugerah tersebut.
di antaranya yang disepakati oleh ulama yaitu di bulan suci Ramadan. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menyatakan nafahat artinya satu nikmat yang jika Allah berikan kepada seorang hamba, nikmat tersebut membawa dia taat kepada Allah. Itu namanya nafahat. Dan nafahat yang terbesar Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Nabi katakan, jika ada seorang di antara kalian mendapatkan satu nafahatnya Allah, maka hidupnya selama-lamanya tidak akan celaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui di dalam hadis, walaupun sebagian ulama hadis menyatakan hadis ini lemah, sebagian mengatakan hadis ini hadis hasan, tapi maknanya adalah sahih. Nabi katakan Ramadan itu awwaluhu rahmah, bagian awalnya adalah rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, bagian penghujung Ramadan adalah terbebas dari api neraka. Jadi ini anugerah yang sangat besar Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Ya, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada di antara kita yang 70 kali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada yang 60 kali, ada yang 50 kali, sesuai dengan usianya. Nah, yang terpenting adalah bukan banyaknya pertemuan dengan Ramadan, tapi kualitas kita bertambah baik di dalam ibadah kita kepada Allah ketika bertemu bulan suci Ramadan. Ada hal yang sangat penting, kita wajib mengetahui rukun puasa sehingga nanti membantu puasa kita sah dan sempurna. Makna sah dan sempurna ini dari dua sudut pandang dari kalangan para fuqaha dan asfiyah. Kita berbicara fuqaha dulu, yang zahir dulu. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita kalau berhukum yang wajib itu zahir dulu. Urusan hati belakangan dulu. Nanti dengan zahir itu kita lakukan, lama kelamaan hati ini akan berubah jadi baik. Contoh sederhana, Allah mewajibkan kita, memerintahkan istri-istri kita menutup auratnya, memakai jilbab, memakai hijab. Itu zahir. Dalam Al-Quran ada, dan kesepakatan seluruh para ulama, menutup aurat bagi wanita dan laki-laki wajib memakai jilbab. Jangan mengatakan nanti hati saya dijilbabkan dulu baru saya memakai. Pakai dulu yang itu, yang zahir dulu. Hati itu proses perjalanan ibadah yang zahir akan merubah hati kita menjadi terjilbab nanti. Jadi syariat itu wajib. Tarekat tidak wajib, tapi kebaikan. Di dalam tarekat, di dalamnya ada ilmu pembersihan hati. Ilmu itu wajib. Jadi tarekat tidak wajib, tapi satu hal yang sangat baik. Maknanya tidak wajib bagaimana? Cari mursyid susah zaman sekarang. Kalau seandainya wajib, orang yang tidak bertarekat berdosa. Namun yang wajib adalah ilmu di dalam tarekat. Apa ilmu dalam tarekat? Ilmu tasawuf. Tasawuf dipilah juga, tidak semua tasawuf itu halal bagi kita. Ada tasawuf yang terlarang bagi orang awam, tasawuf falsafi. Kalau dia tidak pernah mengalami pengalaman spiritual, apalagi tidak punya mursyid, maka ilmu ini adalah ilmu yang baik, tapi jika dipelajari oleh orang yang tidak memenuhi syarat, menjadi haram bagi orang tersebut, karena nanti menjadi salah faham. Yang menulis kitab-kitab tersebut tidak salah, seperti Syekh Abdul Karim Al-Jili, Al-Insanul Kamil. Ada juga Al-Imam Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah. Ada juga Rasailnya Imam Al-Ghazali. Nah, ini kitab-kitab yang sangat baik. Tapi ini klasifikasi tasawuf falsafi. Orang-orang awam tidak diperkenankan mempelajari dan membaca kitab-kitab mereka. Karena kalau orang tersebut tidak pernah mengalami pengalaman spiritual sebagaimana yang dialami oleh para ulama tersebut, maka dipastikan dia tidak akan bisa faham. Kalaupun dia faham, pasti banyak salahnya. Maka ulama melarang kita membaca kitab-kitab tersebut.
Jadi syariat itulah yang wajib nomor satu. Apa itu syariat? Ya syariat itu sholat 5 waktu. Yang syariat itu ya puasa di bulan suci Ramadan. Yang syariat itu zakat. Yang syariat itu haji. Tasawuf menyempurnakan batinnya. Fikih adalah bentuk ibadah zahir. Jasadnya adalah fikih, ruhnya adalah tasawuf. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ada seorang ulama di kota Malang, Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih. Beliau mengatakan al-fiqhu jasaduddin wa tasawuf ruhuh. Ilmu fikih itu fisiknya agama, tapi ruhnya itu tasawuf. Ini yang dimaksud tasawuf akhlaki. Tahalli tajalli. Puasa yang zahir, rukun yang pertama, rukun artinya kalau kita tidak lakukan tidak sah. Kita punya puasa tidak dianggap sah. Orang berpuasa tapi meninggalkan sholat yang wajib, puasanya sah secara fikih, karena meninggalkan sholat tidak masuk bab membatalkan puasa. Ya, sekali lagi, orang yang puasa tapi tidak sholat 5 waktu, puasanya sah. Puasanya sah, karena meninggalkan sholat tidak masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Namun pahalanya ini wallahu alam, karena Nabi mengatakan dosa itu menggugurkan amal soleh. Puasa amal soleh, wajib puasa Ramadan. Meninggalkan sholat adalah dosa. Secara fikih, jika syarat-syaratnya terpenuhi, puasanya sah. Tapi sholat yang ia tinggalkan dikhawatirkan pahalanya tidak ada. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Ada jenis puasa yang dia menahan lapar, menahan haus, tapi dia tidak mendapatkan nilai pahala tersebut. Kam min shaim laisa lahu min siyami illa ju' wal atas, kata Nabi. Berapa banyak orang berpuasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Karena tadi secara fikih sah dia berpuasa, tapi ternyata maksiat jalan terus. Salat 5 waktu ditinggal, maka menggugurkan itu pahala-pahala puasa. Rukun puasa yang pertama adalah an-niyah. Niat. Ini niat wajib. Kita semua hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan tergantung niat. 4 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat melakukan ibadah harus ada niat. Hanya beda istilah saja. Yang lain katakan ajam. Ada tekad, niat itu dikukuhkan dalam hati lebih kuat dari ajam. Tapi semuanya secara keseluruhan sepakat ibadah tanpa niat, apalagi yang wajib, terlebih khusus puasa, itu kesepakatan tidak sah tanpa niat. Teknisnya berbeda. Mazhab Maliki, kalau kita di awal puasa sudah niat puasa sebulan penuh, sudah cukup. Imam Malik berfatwa demikian dalam kitab Al-Muwatta. Karena Imam Malik yang dilahirkan tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, beliau menganggap puasa Ramadan itu satu paket. Jadi kalau ada yang puasanya hanya 15 hari, sedangkan 15 harinya dia tidak berpuasa, dianggap tidak sah puasa Ramadannya. Karena dianggap dia seperti sholat 5 waktu, satu paket. Kewajibannya satu. Imam Syafi'i berbeda, setiap harinya wajib. Setiap harinya Ramadan puasanya wajib. Maka Imam Malik memberikan satu pendidikan, kita niat sebulan penuh di awal puasa, kita baca nawaitu shauma syahri Ramadan, atau tambah nawaitu shauma fardhi syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Saya berniat puasa wajib di bulan Ramadan seluruhnya. Kalau ini kita
niatkan di awal puasa, menurut mazhab Maliki, hari berikutnya tidak perlu niat lagi, karena sudah niat sebulan penuh. Maka ulama-ulama Syafi'i menganjurkan kepada kita menggunakan mazhab Maliki juga. Di awal kita berpuasa, niat sebulan penuh. Tapi prakteknya mazhab Syafi'i tetap dilaksanakan, tiap hari harus niat. Itu sebagai ihtiyat, menjaga-jaga. Kalau nanti mungkin lupa niat, yang 1 bulan sudah ada. Kita lupa niat puasa hari ini, tapi di awal puasa kita sudah niat 1 bulan, maka insya Allah puasa kita tetap dinyatakan sah dan sudah dianggap berniat, karena kita sudah niat sebulan penuh sebelumnya. Nah, mazhab Syafi'i tidak. Mazhab yang kita anut, mazhab Syafi'i, niatnya setiap hari. Puasa Ramadan harus niat setiap hari. Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Nabi bersabda, "Man lam yubayyit siyam qoblal fajr fala siyamalah." Imam Nawawi mengartikan, siapa yang tidak berniat di waktu malam sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya. Fala siyamalah, tidak sah puasanya. Jadi puasa Ramadan kita berniat awalnya itu di saat matahari tenggelam. Waktu berbuka puasa, di situ sudah boleh kita berniat. Saya niat puasa. Alhamdulillah di Indonesia, khususnya juga di Ternate, kita biasa habis tarawih ada yang tuntun baca niat. Niatnya buka puasa, maghrib sudah dibolehkan kita niat. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shodiq. Fajar ada 2, ada fajar bohong, ada fajar jujur. Wih, kalau fajar saja ada yang bohong, ada yang jujur, bagaimana manusia? Fajar dalam fikih ada yang jujur, ada yang dusta. Fajar yang jujur, fajar shodiq, itu adalah waktu masuknya sholat subuh. Ketika itu sudah selesai waktu niat. Nah, kita kalau mazhab Syafi'i lupa niat, ingatnya pas azan sholat subuh, walaupun kita niat pakai mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, tetap dinyatakan tidak sah, karena lewat daripada waktu subuh. Dalam satu riwayat mazhab Maliki masih berikan kelonggaran, lewat subuh masih bisa niat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, waktu subuh sudah selesai waktu berniat puasa. Melafatkan niat hukumnya anjuran, mustahab. Melafatkan niat. Kita dari dulu, apalagi di Maluku Utara, ini kesultanan semuanya punya mazhab yang jelas. Mazhab Syafi'i, bukan hanya di Ternate, Maluku Utara, tapi Nusantara, Asia Tenggara mayoritas bermazhab Syafi'i sejak abad ke-7 Hijriah. Ibnu Battuta keliling dunia, jalan kaki, naik kapal, naik kuda, sampai ke Aceh. Di Aceh di situ beliau melihat di abad ke-7 Hijriah, semua ulama-ulama mereka berwudu, mereka sholat, mereka berpuasa, mereka zakat menggunakan mazhab Syafi'i. Padahal Ibnu Battuta mazhab Maliki. Beliau di kota Tangier yang ada di Maroko. Maroko mayoritas mazhab Maliki. Lafaz niat sunnah. An-niyat qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talaffuzu biha sunnah. Dalam kitab Safinatun Najah dikatakan niat adalah bertujuan melakukan satu ibadah yang diiringi dengan perbuatannya. Tempatnya niat di hati, melafatkannya adalah sunnah. 3 mazhab menyunahkan melafatkan niat. Mazhab Hambali yang tidak menganjurkan melafatkan niat, tapi 3 mazhab menganjurkan melafatkan niat. Tujuan melafatkan niat menghilangkan was-was. Yang pertama, kita kalau sholat langsung niat dalam hati kayak ada yang kurang. Tapi kita sudah lafatkan, niat itu tertanam dalam hati, hilang itu was-was. Makanya mereka mengatakan
kalau orangnya ketika niat dalam hati jadi ragu-ragu tanpa dilafatkan, maka melafatkannya sudah bukan sunnah lagi, tapi sudah jadi wajib karena menghilangkan was-was. Akhirnya takbiratul ihramnya 10 kali. Satu sholat 10 kali takbir. Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar. Itu was-was itu. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi melafatkan sunnah, tapi faedahnya besar, menghilangkan was-was, memantapkan niat hadir dalam hati, itu dengan dilafatkan. Ibadah sholat, niat berbarengan dengan perbuatan. Kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, niat dalam hati sudah ada. Nanti hilaf di situ, Imam Ghazali, Imam Rafi, Ibnu Hajar Haytami, ada yang mengatakan niatnya harus langgeng terus sampai selesai takbiratul ihram. Ada yang mengatakan sudah di awal sudah cukup, sudah niat sudah hadir selesai. Nah, bacanya itu di luar takbiratul ihram, jangan Allahu Akbar nawaitu sholli fardana. Ini yang tidak bisa, harus di luar. Karena melafatkan itu membantu niatnya di hati. Melafatkan sebelum takbir, nanti niat sudah hadir dalam hati, baru dilanggengkan dengan takbiratul ihram. Zakat juga begitu. Kita niat waktu mengeluarkan, mau diwakilkan juga harus niat, diserahkan pakai niat. Haji juga niat ihram ketika mau melaksanakan perbuatan haji tersebut. Tapi kalau puasa unik, perbuatannya belum dilakukan, niatnya sudah terlebih dahulu. Nah, itu uniknya puasa. Kita niat ba'da maghrib tadi kan sudah bisa, waktu berbuka puasa, tapi puasanya belum kita lakukan, masih besok, tapi sudah dibolehkan kita niat. Nah, itu keunikan ibadah puasa. Nah, orang yang sudah berniat seperti itu, kalau dia meninggal dunia, kewajiban daripada puasa yang sudah dia niatkan, Allah sudah berikan itu. Dan makanya dikatakan tidurnya ibadah waktu itu. Kalau dia niat di waktu malam, ya dia tidur, sudah niat azam untuk berpuasa, sepanjang dia tidur dicatat dia sedang ibadah. Ini niat penting. Jadi ini ada hikmah. Kenapa puasa niatnya akhir, amalnya belakangan? Agar kita mengambil pelajaran, harusnya kita itu setiap hari berniat baik. Karena ketika berniat baik dalam ibadah, walaupun kita belum melakukan, kita tidur dicatat ibadah. Hadis Nabi katakan, siapa yang niat sholat tahajud, kemudian dia ketiduran, bangun sudah subuh, maka dicatat dia sholat tahajud selama dia tidur. Apa yang menyebabkan dia dapat pahala? Niat. Melafatkan niat, kalau dari sisi bahasa, dari sisi ilmu nahu dan sorof, ini harus kita perhatikan biar lafat niat kita benar. Karena ini kan ada dua versi dia. Lafat niat itu ada dua versi. Yang pertama, nawaitu saumagadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Perhatikan di kata ramadana. Nanti yang berubah di situ, ramadana sama ramadhani. Saya niat nawaitu puasa besok hari untuk melaksanakan wajib di bulan Ramadan. Melaksanakan wajib di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau saya baca Ramadana itu secara ilmu nahu benar dan artinya agak sedikit berbeda dengan Ramadhani. Kalau Ramadana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya niat ya nawaitu shauma gadin, niat puasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan suci Ramadan di tahun ini. Itu Ramadana di tahun ini. Jadi zarfu zaman karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dibacanya adalah nawaitu shauma gadin an adai fardi syahri ramadhani. Tadi Ramadana. Ini Ramadhani. Hazihi sanati, bukan hazihi sanata, karena jadi mudhafun ilaih, al-idhafah. Artinya sedikit berbeda. Lillahi ta'ala, bagian belakangnya ditambah lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan suci Ramadan
karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya berbeda. Menunaikan kewajiban bulan suci Ramadan langsung seperti itu kalau dibaca Ramadhani. Tapi kalau dibaca Ramadhana hadhihi sanata. Kalau dibaca Ramadhani hadhihi sanati. Kalau hadhihi sanata di tahun ini. Kalau Ramadhani hadhihi sanati puasa Ramadan tahun ini tanpa ada keterangan waktu. Tapi kalau dua-dua lafaz ini kita bacakan dan kita niatkan dianggap sah. Yang tidak ada Ramadhanu nawaitu soma gadin an adai fardi syahri Ramadhanu hadhihi sanata atau hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu tidak ada. Ini secara teknis, tapi kalau salah lafaz tapi dalam hati sudah niat puasa sah. Cuma kan kita memperindah lagi nih bahasa kita yang benar sesuai dengan tuntunan para ulama sehingga nanti ada nilai lebih. Ada sunnah yang luar biasa, mungkin ini terakhir saya tutup. Nabi dikatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, itu disebutkan oleh Ibnu Abbas wa ghairuhu dan sahabat lainnya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi itu punya karakter sifat sangat dermawan. Sangat dermawan. Bahkan digambarkan lebih dermawan dari hembusan angin. Angin itu kalau berikan sesuatu tulus, gak ada bayar. Dan kalau berikan itu setiap saat ada itu angin. Oksigen, itu ada. Nabi punya dermawan seperti itu. Tidak pernah henti-hentinya beliau berbagi. Makanya beda sifat jud dengan sakha. Ini dalam kamus disebutkan oleh Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus dan juga Fairuz Abadi dalam kitab Lisanul Arab. Kalau as-sakha dermawannya masih ada pertimbangan. Ya dikasih, tapi masih sadar kasih berapa. Ini ada 1 juta dibuka, wah ini ada 500, keluarkan 500, itu sakha namanya. Masih mikir. Tapi tulus dia lakukan itu. Tapi kalau jud, arti dermawan juga, itu dia berikan sudah gak mikir lagi. Dikasih saja. Apa yang ada dikasih. Sampai diceritakan ada seorang ulama di Hadramaut namanya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar kalau tidak salah. Itu beliau terkenal sangat dermawan. Setiap orang yang meminta pasti dikasih. Gak pernah ditolak. Satu ketika beliau dapat hadiah sarung yang bagus, sarung baru. Kalau sekarang tuh BHS itu yang mahal. Sarung bagus, mewah. Sholat di masjid, ternyata ada jamaah yang suka itu. Dan jamaah ini tahu kalau minta ke Habib, Habib pasti kasih. Selesai sholat dia bilang, Bib, sarung bagus ya. Kenapa mau? Iya. Tunggu sebentar habis sholat saja saya kasih. Bisa bayangkan, padahal baru dapat hadiah. Ternyata orang ini memang gak tahu diri juga. Sudah minta ngotot. Dia tidak sabar, dia ikuti Habib. Mungkin ada mampir sebelum keluar masjid, mampir ke toilet. Wallahu alam, qadaul hajah, buang hajat atau bagaimana. Biasa di sana kan gantung. Ya. Dia tidak sabar dengan sarung itu, dia bilang, Habib lagi di dalam toilet, dia bilang, Bib, saya ambil sarungnya. Ya ambil, sudah ambil. Semua ambil, semua. Akhirnya dia ambil sarung, jubahnya Habib, bajunya Habib. Dia ambil semua. Ini Habib, di dalam, di luar nih, marbot sudah kunci masjid. Pikir tidak ada orang. Ini Fulan bin Fulan sudah ambil nih sarung, sama pakaian-pakaiannya, diambil semuanya. Baru Habib tersadar. Wah, saya keluar bagaimana? Keluar telanjang, semua pakaian sudah diambil. Marbot sudah kunci itu masjid. Tamu datang ke rumah, ketemu anak-anaknya, mana Abah? Abah tadi sholat zuhur belum keluar sampai sekarang. Yang benar ini sudah dekat asar ini. Cari tahu, cari ke rumah teman-temannya tidak ada. Coba cari ke masjid, masjid sudah dikunci. Akhirnya pas azan asar, masuklah marbot. Anaknya ikut.
Tanya ke marbot, lihat abah saya tidak? Tadi dohor ada, tapi entah kenapa saya lihat tidak keluar masjid. Coba cek, cari. Ternyata dapat di toilet. Diketok pintu, abahnya bilang, saya tidak bisa keluar. Bagaimana tidak bisa keluar? Tadi ada yang minta kepada saya sarung saya yang baru, saya kasih, dia minta, saya bilang ambil semuanya. Dia ambil sama pakaian-pakaian saya. Saya telanjang, tidak bisa keluar. Nah itu namanya sifat jud, sifat dermawan yang original. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau bagi gak pakai perhitungan. Sampai ada tuh, disebutkan ada jaziyah dari Bahrain. Jumlahnya besar. Nabi berikan pengumuman. Jadi sholat Isya, Ibnu Hajar Asqalani jelaskan Al-Fathul Bari, sholat Isya selesai Nabi kasih pengumuman ke sahabat, besok subuh harta besar datang dari Bahrain, ghanimah, jaziyah. Itu mereka sudah tahu informasi dari Nabi itu, ya Nabi akan bagi-bagikan. Jadi selepas sholat subuh saya akan bagikan itu harta dari Bahrain. Besok subuhnya, wah masjid membludak. Jadi di zaman dulu juga, ya suka kepada uang itu sudah ada. Ini hadis. Sholat subuh kayak sholat Jumat, membludak. Makanya Nabi waktu habis sholat, Nabi lihat, wih jumlahnya banyak ini. Rasulullah SAW tersenyum. Ya terjemahan ringkasnya Nabi katakan, saya tidak takut kalian miskin, wahai umatku. Itu bukan yang saya takutkan. Tapi saya takutkan musibah yang menimpa kalian, yaitu Allah bukakan bagi kalian dunia sehingga kalian sudah lupa tujuan hidup kalian. Kalian berlomba-lomba mengejar itu dunia, dan kalian akan dibinasakan sebagaimana kaum terdahulu yang mereka berlomba-lomba mengejar dunia dan melupakan akhirat. Itu yang saya takutkan, kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bagikan. Nabi bagikan, semuanya antri dibagikan sampai habis tersisa. Untuk Nabi pun tidak ada. Datang istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, saya dengar kabar ada pembagian harta. Mana bagian untuk rumah? Kata Nabi, kenapa tidak bilang dari awal? Saya kalau sudah bagi lupa. Untuk diri saya lupa. Apalagi keluarga saya sendiri. Nah itu sifat dermawannya Nabi Muhammad SAW. Beda. Tawadu juga begitu. Sifat rendah hati, sifat yang dicintai oleh Allah. Ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang penyayang, kalau berjalan di muka bumi dia merendah. Ini artinya tawadu. Gak ada dia kesombongan, ujub. Dia tawadu, rendah. Kita fase awal pura-pura tawadu dulu, tidak apa-apa. Melatih. Makanya ada tambahan huruf ta. Ya, Ustaz tidak salah. Tawadu. Ta itu kan namanya kulfah, paksa. Karena tawadu yang original itu susah. Dia butuh latihan, riyadhah, pemaksaan. Jadi awal-awal kita coba merendahkan hati kita. Lama kelamaan insya Allah kalau niat kita baik, riyadhah kita dengan jangka panjang, nanti tawadu yang murni itu akan hadir. Ini puncak kebaikan dermawan, ada puncaknya, namanya al-ibtida wal muntaha. Ada fase awal, ada akhir. Nah tawadu yang original, dia merasa dirinya bukan orang yang tawadu. Bahkan Imam Athaillah Sakandari mengatakan, siapa yang menetapkan man athbata nafsahu bitawadu, siapa yang menetapkan di dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang rendah hati, maka dia adalah orang yang sombong yang sesungguhnya. Karena dia sudah merasa dirinya tawadu, menjatuhkan diri untuk diangkat orang. Dia ingin bertawadu agar orang memuji dirinya, ini loh orang tawadu. Kalau terlintas dalam hati, Masya Allah ya saya tawadu, itu sudah sombong. Sudah sombong masuknya. Mutakabbirul haqqa, kata Said Muhammad Murtada Zabidi, orang sombong yang sesungguhnya. Jadi kebaikan itu murni, tulus. Itu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, bersih, suci. Kalau ini dia lakukan di semua amalnya, Allah dekat sama dia. Ada yang mau kurang ajar sama dia, Allah azab.
Ada yang memfitnah dia, Allah azab. Wah, ini saya tidak diazab-azab. Oh, itu ditunggu sampai mati. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-Qur'an. Kami akan ulur mereka dengan perbuatan jahat mereka sampai mereka tidak sadar sudah masuk kuburan. Allah simpan di akhirat, Allah tumpahkan azab yang berlebih kepada dia. Kayak Fir'aun dan kawan-kawannya. Ada yang dikasih kontan, berarti Allah masih sayang, biar dia perbaiki dirinya. Ditegur di dunia, perbaiki dirinya. Ada yang double, nah ini lebih celaka lagi. Di dunia sudah didapat itu azab, Allah berikan juga di akhirat. Itu ada kata Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, dapat 3 itu. Dikasih azab langsung, ada yang ditunda sampai akhirat, ada yang dikasih double. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dermawan. Nabi sifatnya sangat dermawan. Tapi ketika Ramadan lebih tinggi lagi dermawannya Nabi. Ada kitab Muntahasul karya Imam Al-Lahji dan ulama-ulama lainnya juga menuliskan, Rasul punya sifat dermawan itu tidak hanya mencakup manusia, tapi alam. Pohon Nabi berikan hak. Coba perhatikan dermawannya Nabi. Nabi disebutkan di dalam beberapa riwayat, kalau datang di satu tempat ada unta mengadu Nabi, tidak diberikan makan yang cukup. Nabi panggil tuannya. Ini dia mengadu kepada saya, kau tidak berikan makanan yang cukup, kemudian kau perintahkan dia bekerja di luar kemampuannya. Kasih makan. Nabi punya kucing kesayangan, namanya Mu'izzah. Kucingnya Nabi namanya Mu'izzah, kucing kesayangan. Mu'izzah. Ini kucing disebutkan oleh ulama hadis, dia kucing Persia. Kucing-kucing yang sekarang ya orang piara kucing boleh, tapi konsekuensinya ada. Harus jaga dengan baik. Dia punya makanan lebih mahal dari makanan manusia. Kita yang makan dengan makanannya dia lebih mahal. Nah, kalau dia punya uang pas-pasan, dia paksa piara ini kucing. Kucingnya kenyang, anak istrinya lapar. Uang habis dimakan makanan kucing. Maka ini tidak hikmah namanya. Sunnah. Memang ulama mengatakan, sebagian ulama, tidak semua ya, sebagian ulama mengatakan memelihara kucing sunnah karena ittiba kepada Nabi. Nabi punya kucing namanya Mu'izzah. Tapi kalau mampu rawat, kalau tidak mampu rawat haram. Atau dia mampu rawat tapi uangnya hanya cukup ngasih makan kucing, yang di rumah manusia makanannya berkurang. Nah, itu tidak boleh. Ini Mu'izzah, Nabi berikan susu. Nabi ketika khutbah dia ikut ke mimbar, dan Nabi disiplin membagi waktu makan. Pagi diberikan makanan, siang diberikan makanan, malam diberikan. Itu dermawannya Nabi sama kucing. Luar biasanya dermawannya Nabi. Pernah Nabi sholat, Nabi punya jubah itu terhampar. Mu'izzah tidur di atas jubahnya Nabi. Nabi lagi sholat, bangun, kucingnya Nabi sudah tidur di jubahnya Nabi. Nabi salam dari sholat. Subhanallah. Ini dermawan bukan hanya harta, tapi memberikan kebaikan juga dermawan. Memberikan sumbangsi, gagasan juga dermawan. Memberikan waktu kepada umat juga dermawan. Membagi ilmu juga dermawan. Dermawan sifatnya luas. Nabi lihat ini kucing tidur, Nabi kasihan membangunkan dia. Kalau Nabi bangun, itu jubah akan tertarik dan kucing itu akan bangun dari tidurnya. Nabi ambil, itu ada pisau di sampingnya. Kemudian Nabi memotong ujung jubahnya sehingga tidak mengganggu kucingnya yang sedang tidur. Itu akhlak gak ada zaman sekarang. Itu akhlak dermawannya Nabi Muhammad SAW. Jadi luar Rasulullah SAW, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Rukun yang kedua adalah tarkul muftirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu nanti panjang spesifikasinya, bisa dipelajari dalam kitab fikih. Dan yang ketiga as-shaim, ya dia berpuasa karena puasa, bukan karena sakti-saktian. Puasa Ramadan harus niatnya puasa karena Ramadan, bukan karena puasa diet. Hanya ada niat baru, nawaitu shauma gadin an adai diet syahri Ramadan. Puasa niat hanya sekedar kesehatan, tanpa niat puasa ibadah tidak sah. Bahkan ulama mengatakan kalau niatnya berbarengan dua,
niat puasa Ramadan sekalian, tambah sekalian niat di diet. Ulama mengatakan masih sah, tapi nanti pahalanya dihitung dengan nilai niatnya lebih banyak kemana? Kalau dia ketika berniat saya niat puasa Ramadan dan juga diet untuk kesehatan, kalau niatnya 50% untuk Ramadan, 50% untuk diet, pahalanya dapat itu. Tapi kalau terbalik, misalnya dia niat dietnya 80%, terlintas dalam hatinya niat puasa hanya 20%, ya dia tidak dapat puasa 100% pahalanya, hanya dapat 20%. Nah, itu dibahas oleh ulama, setingkat itu dibahas. Bisa dibaca dalam kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala terima puasa kita, solat kita yang 5 waktu, solat tarawih kita, kemudian juga Allah berikan ruh di dalam ibadah kita, disucikan hati kita. Allah manadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.